teman-teman, kembali lagi bersama Cili. Dan hari ini kita mau ngobrolin tentang diet PCOS ala Cili. Jadi gini ya, aku tuh kan memang ngikutin dietnya dokter Prama. Jadi aku konsul online dengan dokter Prama. Lalu dokter Prama jelasin ke aku bagaimana sih caranya untuk diet yang benar, kayak gitu. Dan yang pertama dokter Prama itu jelaskan dulu kenapa sih ada PCOS, resistensi insulin, dan beberapa kayak hal lainnya. Yang pertama, PCOS itu disebabkan oleh genetik. Memang genetik yang kurang bagus dari nenek moyang. Jadi kayak misalnya nenek, orang tua itu menurunkan genetik PCOS. Memang sih, nenek aku itu punya anaknya memang lama. Jadi 11 tahun menikah baru punya anak. Tapi mama aku itu cepat punya anaknya. Jadi mamaku tuh punya anak 6 kali dan aku anak pertama. Bayangin. Jadi aku pikir pertama ya pasti aku subur-subur aja. Ternyata waktu sebelum periksa ke dokter itu ternyata ya aku punya PCOS karena ya nenek aku itu lama punya anaknya ternyata dan dia punya PCOS kayak gitu. Yang kedua adalah pola hidup yang kurang sehat, seperti tidurnya yang kurang bagus, lalu tidak pernah olahraga, dan juga makanan yang amburadul. Makan amburadul itu apa sih? Kebanyakan makan karbohidrat. Aku tuh suka banget makan roti, makan nasi, makan mie. Gak bisa lepas dari itu semua. Nah itu sih sepertinya yang membuat aku tuh resistensi insulin. Jadi genetik yang kurang bagus ditambah makan karbohidrat yang terlalu sering membuat aku tuh resistensi insulin. Resistensi insulin ini apa sih? Nah aku bacain ya artinya. Resistensi insulin terjadi ketika lubang kunci penerima insulin di sel otot dan sel lemak terlalu sering dibombardir oleh insulin, lama-kelamaan akan menjadi kebas atau baal dan tubuh akan memproduksi lebih banyak insulin untuk memaksa lubang kunci terbuka agar gula darah bisa disimpan di dalam otot dan lemak. Maksudnya, insulin kita itu terlalu banyak diproduksi gitu loh. Jadi, mereka tuh terlalu kebas dan baal terhadap karbohidrat. Jadi, insulin yang diproduksi itu semakin tinggi. Nah, akhirnya itu gula darah itu disimpan di dalam otot dan lemak tubuh kita kayak gitu. Nah, buruknya resistensi insulin ini apa sih? Ini tuh buruknya ke hormonnya kita. Jadi, dia membuat hormon kita tidak seimbang. Ada 2 hormon penting yang menyebabkan fertilitas dan infertilitas. Yang pertama adalah hormon LH. LH itu kepanjangannya adalah luteinizing hormone. Nah, kalau LH ini meningkat, itu menyebabkan kita hiperandrogen. Hiperandrogen itu apa? Itu adalah kebanyakan hormon lelaki. Memang kita perempuan, tetapi kita punya hormon laki-laki di dalam tubuh kita. Tapi ketika hormon laki-laki itu lebih besar daripada seharusnya, itu menyebabkan kita jerawatan, kulitnya berminyak, lalu rambutnya rontok, terus banyak bulunya. Kadang-kadang orang bilang banyak bulunya, cewek kalau banyak bulunya itu katanya nafsunya tinggi. Ternyata itu mitos ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya banyak bulunya itu malah kita harus berpikir jangan-jangan ini hiperandrogen kayak gitu. Kita harus malah mikirnya jadinya seperti itu ya sekarang ya. Lalu juga siklus menstruasinya tidak lancar dan anovulasi. Jadi sel telurnya itu tidak subur atau tidak pernah mengalami masa subur seperti aku PCOS kayak gitu. Dan juga ada kedua hormon FSH. Kepanjangannya adalah follicle stimulating hormone. Terdengar banget ya dari namanya, follicle stimulating hormone. Nah, hormon ini yang menyebabkan sel telur kita itu bisa menjadi besar dan bisa menjadi matang dan siap untuk dibuai oleh sel sperma. Nah, kalau hormon ini itu turun,
yang disebabkan oleh resistensi insulin tadi, ya otomatis dong sel telur kita tuh nggak bisa besar, jadi kecil-kecil terus kayak gitu. Lalu juga ketidakseimbangan hormon ini juga bukan cuma menyebabkan PCOS aja loh. Ketidakseimbangan hormon ini bisa menyebabkan kista, miom, dan penyebab-penyebab lainnya untuk infertilitas. Makanya kita sebagai perempuan, kalau misalnya memang kepingin banget punya anak, kita harus benar-benar jaga deh cara makan kita, cara pola hidup kita, dan cara pola tidur kita juga harus dijaga. Apalagi sih yang disebabkan oleh resistensi insulin, itu bisa juga menyebabkan adanya sumbatan pada saluran tuba. Teman-teman PCOS pasti tahu, yang program hamil pasti tahu, karena kita kan setelah tahu PCOS pasti kita disuruh HSG untuk melihat apa ada saluran tuba yang tersumbat atau enggak. Nah, resistensi insulin dan makan karbohidrat yang terlalu sering itu bisa membuat inflamasi dalam tubuh kita yang menyebabkan adanya penyumbatan. Itu juga menyebabkan infertilitas, teman-teman. Jadi sebenarnya karbohidrat ini nggak jahat. Karbohidrat sama sekali nggak jahat, dan kita butuh karbohidrat untuk energi. Tapi buat kita yang punya genetik PCOS, karbohidratnya ini harus kita ubah. Bukan karbohidrat simplex yang kita makan. Dan kadang-kadang karbohidrat kompleks pun kita juga harus dikurangi juga. Tapi karbohidratnya kita ganti apa? Ganti dengan serat, dengan buah-buahan dan dengan sayuran. Itu teman-teman. Aku dietnya waktu itu seperti itu. Jadi karbohidratnya ini sebenarnya aku nggak makan, cuma aku ganti sama sayuran dan buah-buahan. Tapi buat teman-teman yang agak susah untuk mengganti itu secara langsung, ya nggak apa-apa, bertahap aja, pelan-pelan. Maaf ya, ini sekarang sudah 6 bulan, jadi aku sedikit ngos-ngosan untuk ceritanya. Nah teman-teman, tadi kan aku sudah jelaskan gimana sih kok bisa kita PCOS, resistensi insulin, dan sebagainya itu, dan adanya ketidakseimbangan hormon. Nah sekarang kita masuk ya ke pola dietnya Dr. Prama. Untuk menunya, contoh menu, aku kasih di terakhir ya nanti. Ini aku jelaskan dulu satu-satu makronutrien yang kita bisa makan dan kita tidak bisa makan. Yang pertama adalah karbohidrat. Balik lagi tadi, karena aku sudah bilang karbohidrat nanti kita ganti dengan sayuran dan buah. Jadi nanti masuk ke sayuran dan buah. Nah karbohidrat ini sama sekali nggak boleh, seperti kayak nasi putih itu tidak boleh. Terus oat itu juga tidak boleh. Lalu tepung-tepungan apalagi tidak boleh. Yang boleh kita makan itu adalah tepung kelapa dan tepung almond. Jadi gluten free ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini gluten free, nah itu yang boleh dimakan. Tapi juga nggak boleh terlalu banyak, apalagi roti. Kan kebanyakan kalau gluten free itu kan roti ya. Itu juga nggak boleh terlalu banyak. Lalu kita masuk ke sayur dan buahnya langsung, karena itu pengganti karbohidrat kita kan. Nah untuk sayurnya ada yang disarankan, yang biasa aja, sama yang tidak disarankan. Maksudnya biasa aja ini ya dikonsumsi secukupnya lah. Kalau sayuran yang disarankan itu sayuran hijau seperti bayam, lalu brokoli, kailan, kangkung, sawi dan sebagainya. Yang berdaun hijau itu sangat disarankan. Yang biasa aja itu seperti wortel, kol, apalagi ya, sawi putih seperti itu. Yang tidak disarankan adalah tauge dari kacang kedelai maupun tauge dari kacang hijau. Itu sangat tidak boleh. Itu untuk sayur-sayuran ya. Lalu untuk buah-buahan ini juga nggak semua loh teman-teman. Nggak semua boleh dimakan. Ada beberapa yang boleh dimakan. Ini nih aku kasih listnya ya yang boleh dimakan. Pertama alpukat. Yang kedua itu berries itu seperti strawberry, blueberry,
blackberry itu boleh. Lalu yang ketiga ada jambu merah, jambu air, jambu biji. Yang keempat itu adalah jeruk. Yang kelima itu jeruk nipis atau lemon. Yang keenam itu ada kelapa, ketujuh ada kiwi, dan kedelapan ada tomat. Jadi cuma 8 macam itu aja buah-buah yang boleh dimakan. Bahan ini tidak boleh di jus ya, di jus, di blender, dikasih madu, dikasih gula apalagi. Itu tidak disarankan. Kenapa? Karena kita dengan makan buah-buahan yang segar, yang cuma dipotong-potong itu, kita kan mengunyah. Nah, mengunyah ini membuat kita itu mengeluarkan air liur. Dan itu merangsang otak kita berpikir bahwa, oh ini Jili lagi makan nih. Nah, nanti habis gini bakal kenyang. Tapi kalau dengan kita minum jus itu, dia kan nggak mengeluarkan air liur yang terlalu banyak. Jadi kita tidak mengunyah. Dan akhirnya otak kita tidak terstimulasi bahwa kita tuh sedang makan. Jadi lebih baik kita makan dan mengunyah buah secara langsung. Supaya kita tidak gampang lapar nantinya. Selanjutnya, selain karbohidrat ada lemak. Lemak ini penting banget. Jadi lemak ini bukan yang seperti makanan yang digoreng sampai deep fried, itu bukan. Maksudnya adalah lemak baik ya. Lemak baik ini bisa kita dapatkan dari mana aja. Dari alpukat, dari VCO atau virgin coconut oil, virgin olive oil, lalu kelapa. Makan kelapa muda itu boleh banget. Lalu juga protein-protein hewani yang mengandung lemak baik seperti salmon. Itu kan lemaknya banyak banget kan. Nah, itu boleh banget. Kacang-kacangan itu boleh. Tapi kacang-kacangan nanti aku jelaskan lagi mana kacang yang boleh, mana yang kacang yang nggak boleh. Itu untuk lemak baik. 3 adalah protein. Protein ini dibagi menjadi 2 ya, hewani dan nabati. Untuk yang hewani itu ada protein yang disarankan dan yang kurang disarankan. Tapi sebagian besar kalau misalnya protein hewani itu disarankan ya teman-teman ya. Maksudnya kebanyakan tuh semua boleh makan. Gak ada larangan sih kalau protein hewani, tapi memang ada yang kurang disarankan. Jadi yang pertama, di tahapan pertama itu pilihan pertama itu ada ikan-ikanan. Ikan laut boleh, ikan air tawar juga boleh. Selain ikan-ikanan juga daging putih. Jadi seperti daging ayam itu boleh. Gak diharuskan dada ya, paha itu boleh loh, boleh banget. Paha boleh. Terus seafood, udang, cumi, kepiting itu boleh. Itu pilihan pertama ya teman-teman ya. Jadi ini yang disarankan. Yang kedua adalah pilihan kedua, yaitu jeroan ati. Jeroan khususnya itu ati, hati ayam, hati bebek, kalkun. Nah, dia itu nutrisinya tinggi dan juga dia itu antiinflamasinya tinggi. Itu bagus hati itu. Dan yang pilihan ketiga itu adalah daging merah. Daging sapi, daging kambing tidak disarankan. Boleh dimakan, tapi paling enggak ya 1 kali seminggu lah. Untuk protein nabati juga sama. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Aku bilang dulu ya yang nggak boleh. Yang nggak boleh adalah soy product seperti susu kedelai, tahu, tempe, kecap, edamame, itu termasuk kedelai, itu nggak boleh. Lalu kacang hijau tidak boleh. Kacang hijau tadi yang tauge tadi kan masuk di sayur ya, itu nggak boleh. Kacang tanah juga tidak boleh. Yang boleh itu apa sih? Lalu kacang yang agak mahal yang boleh itu almond, hazelnut, macadamia, walnut, lalu flaxseed, chia seed, kuaci, itu boleh. Nanti aku kasih list di bawah ya, yang boleh apa, yang nggak boleh apa. Di deskripsi nanti aku cek tulis aja supaya kalian juga bisa belajar dari itu. Lalu untuk minuman tidak boleh yang pakai gula. Kalau bisa ya tawar aja. Kalau minum teh ya teh tawar, es jeruk tawar, seperti itu.
gula apapun deh, gula mau yang Tropicana Slim, gula buatan, itu lebih baik dihindari aja, karena kan memang itu yang artificial memang nggak baik buat tubuh kita gitu. Jadi lebih baik dihindari aja untuk gula dan madu dan artificial lainnya. Yang boleh itu cuma stevia, teman-teman. Stevia sama monk fruit itu boleh. Selama ini aku pakai monk fruit sih. Monk fruit itu seperti apa ya? Rasanya itu kayak lohanko. Jadi dia itu memang gula, bukan pemanis ya. Gula dari ekstrak buah mong atau buah lohanko itu. Aku pakainya gula itu sih. Kalau stevia itu aku kurang suka karena dia ada terkesan pahitnya nanti di akhir. Untuk rempah-rempah, minyak, dan bumbu-bumbu. Semua bumbu boleh, teman-teman, apalagi yang asli seperti kayak akar-akaran, itu kunyit, laos, lalu jahe itu boleh banget. Untuk bawang-bawangan, bawang bombay, bawang putih, bawang merah itu boleh. Garam itu juga boleh, tapi ya secukupnya aja. Kalau bisa sih pakai garam Himalaya ya, atau garam sea salt itu loh. Itu boleh. Kaldu jamur itu enggak boleh, karena apa? Karena dia bisa mengandung gula dan itu bisa menaikkan gula darah kita. Saus botolan, kecap itu dihindari dulu aja sementara. Kalau misalnya memang terpaksa ya nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit aja. Karena aku sendiri walaupun aku ngikutin dietnya Dokter Prama ini, emang ada beberapa yang aku gak bisa hindari. Jadi kayak misalnya kayak pengen makan sosis, bakso-baksoan tuh aku masih makan lah, kadang seminggu sekali kayak gitu. Soalnya susah banget ya kalau misalnya bener-bener gak makan sama sekali tuh susah. Apalagi kecap, lalu saus itu kan kadang-kadang kita pengen ya. Nah itu sih. Terus teman-teman, ini semua yang tadi aku bilang boleh dimakan, itu nggak boleh digoreng tepung ya. Jadi jangan kalian makan kangkung goreng tepung, terus makan ayam. Ayam boleh, tapi terus kalian makan junk food kayak McD, KFC gitu, itu nggak disarankan ya, karena memang ada tepungnya. Walaupun tepungnya diminggirin, katanya sih ada partikel yang masuk masihan. Jadi lebih baik dihindari aja deh dulu, demi punya baby kan, kayak gitu. Lalu untuk porsinya, nah ini sekarang porsinya, ya pasti kalian tunggu-tunggu kan. Kalian pasti pengen tahu porsi yang aku makan sehari-hari. Jadi aku makan 3 kali sehari plus snack, jadi 4 kali ya. Pagi, siang, sore, pagi, siang, malam, dan snack. Nah pagi, siang, malam itu aku makan apa aja sih? Aku makan 1 cup atau 130 gram buah, 1 cup atau 130 gram sayur, lalu 100-200 protein hewani, dan juga aku minum virgin coconut oil. Nah virgin coconut oil itu 2 sendok makan, maksimal 2 sendok makan per hari. Aku kasih di masakan. Kalau misalnya aku lagi pengen kuah-kuah atau kukus-kukusan, virgin coconut oil itu diminum sebelum aku makan apa-apa. Jadi waktu pagi sama waktu malam. Untuk snacknya sendiri, aku makan 1 genggam kacang 1 genggam gini, yang di dalamnya ya gini. Dalamnya ada kacang nih, kacang mente, macadamia atau almond, sama dark coklat. Itu aku yang untuk snack aku sehari-hari. Udah sih, itu aja yang aku mau sampaikan teman-teman secara garis besar dan ringkasannya, kira-kira aku makan apa aja sih selama ini. Nah semoga bermanfaat buat kalian semua, dan semoga yang lagi berjuang garis 2 segera diberi oleh Tuhan. Aku doa buat kalian semua, semoga kalian juga bisa merasakan kesenangan yang aku rasakan sekarang, dan semoga kalian sehat selalu. Oke, itu aja teman-teman. Kalau misalnya memang ada masukan atau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Jangan sungkan-sungkan buat follow Instagram aku
DM aja nggak apa-apa kok, pasti aku balas gitu. Oke, bye-bye semuanya. Sampai ketemu lagi di next video.